Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabar hari ini? Baik. Luar biasa, alhamdulillah. Sebelum pelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita akan berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Silahkan. Di tempat duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya. Selanjutnya Bapak akan mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu. Kira-kira ada yang tidak masuk tidak ya? Ya. Aisyah sakit? Ya. Alinda hadir. Almira hadir. Alia hadir. Anggi Evalia hadir. Anggun Nurma hadir. Afriza hadir. Astriana Aulia Putri hadir. Deva Ramadhana hadir. Devi Ramadhani hadir. Dinda Aulia hadir. Elsie Margianti. Herviana sakit? Herviana sakit ya? Erika? Ya, Erika sudah sehat. Kemarin sakit ya? Ya. Sudah sehat sekarang? Oh, sudah. Ya. Evi Oktaviani. Fania. Ya. Febri Setianingrum hadir. Febrina hadir. Gadisa. Hikmah Karimah hadir. Intan Permata Putri. Ya. Janis. Ya. Jian. Kanya hadir. Keifa. Lutfi Aulia. Ya. Melisa hadir. Mutia. Nadia hadir. Nela hadir. Octavia hadir. Resa Dwi hadir. Rizvika hadir. Salma sakit? Oh ya. Sarialda hadir. Sevia. Selvi Avandi. Ya. Selvi Anggraini. Ya. Ulfa Ustafia. Ya. Ada yang belum saya absen? Semuanya sudah ya? Ya. Baik. Kemarin kita sudah mempelajari tentang dasar-dasar KA atau AI, yang mungkin kalian lebih familiar dengan AI. Nah, untuk pertemuan ini, nanti kita akan mempelajari tentang ini, rekayasa prompt untuk kreasi konten. Jadi ternyata KA itu bisa kita gunakan untuk membuat konten. Nah, caranya seperti apa? Nanti akan kita pelajari bersama-sama. Itu ya? Ya. Kalau Mas breaking dulu, ya silakan ketua kelas. Ya, supaya kita semangat. Ya. Yuk. SMK bisa. SMK Hebat. SMK Muhammadiyah Negeri
semua ya? Bisa. Tepuk tangan. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Nah, gitu loh. Ya. Semangat itu ya, meskipun kondisi cuaca ya memang seperti ini ya. Ya. Ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi, untuk pertemuan pagi hari ini, yang akan kita pelajari dan kita bahas adalah tentang rekayasa prompt untuk kreasi konten. Gitu ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita itu apa? Yang pertama, harapan kita nanti pertama, kalian bisa menjelaskan konsep dasar dan cara kerja KA generatif serta peran prompt dalam menghasilkan output. Ya, yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, kalian bisa menerapkan berpikir kreatif dan membangun proyek kreatif menggunakan perangkat KA. Ya, ini sesuai dengan materi kemarin. Ya. Jadi KA itu selamanya tidak boleh menjadi pengganti kita, tapi harus kita jadikan apa? Teman kolaborasi. Betul. Ya. Itu. Jadi jangan sampai menggantikan peran kita. Gitu ya. Karena ketika KA itu menggantikan peran kita, kita itu dihadapkan pada situasi kita tidak bisa mengakses KA, ya, nanti kalian akan kesulitan. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian tujuan yang ketiga, menghasilkan proyek konten kreatif berbasis KA yang siap digunakan dalam situasi profesional. Jadi nanti kita akan mempraktikkan bagaimana AI atau KA nanti bisa menghasilkan konten yang nanti bisa kita gunakan secara profesional, ya. Entah kalian gunakan untuk konten media sosial kalian atau mungkin konten iklan, misalkan kalian punya usaha di rumah, atau mungkin besok ketika kalian sudah lulus akan memaksimalkan KA ini untuk pembuatan konten-konten atau beriklan. Atau mungkin untuk keperluan yang lain. Kemudian yang keempat, kalian bisa merefleksikan isu-isu etika yang berkaitan dengan tantangan penggunaan KA dalam dunia nyata. Nah, ini. Ya, setidaknya ada 4 tujuan untuk pembelajaran kali ini. Nah, sebagai kegiatan awal, mari kita sekarang berpikir. Ya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah, pernahkah kalian melihat konten yang dibuat oleh AI? Nah, ayo, semuanya pasti pernah. Ya, cuma terkadang memang ketika kita tidak terbiasa ya akan sulit untuk membedakan apakah ini produknya KA, apakah ini produk original dari manusia. Ya, oh ya, sebelum kita lanjutkan bahwa nanti penilaian saya adalah penilaian otentik dan penilaian tes. Ya, jadi nanti ketika nanti sudah mengerjakan proyek, nanti keaktifan kalian, kemudian bagaimana kalian bekerja dengan tim, nanti akan saya nilai, gitu ya. Kemudian nanti di akhir pelajaran, nanti akan saya sajikan sebuah maksud saya kuis yang nanti akan saya gunakan juga sebagai salah satu penilaian, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kualitasnya? Kualitas konten yang dibuat oleh AI atau KA. Silahkan. Adakah yang akan berpendapat? Iya, Dinda. Oh, bagus. Nah. Bagus itu ada alasannya. Bagus. Ya. Karena videonya jernih dan tidak menampilkan seperti pembuat pribadi. Seperti ketika dibuat manual. Oh iya. Ya, salah satu alasan yang disampaikan oleh Dinda, tepuk tangan untuk Dinda. Nah, ya. Jadi Dinda mengomentari bagaimana dalam hal ini video ya, video atau gambar? Yang kamu masuk. Oh, juga video atau gambar. Jadi menurut Dinda bahwa kualitas konten atau sebuah proyek yang dibuat dengan menggunakan KA atau AI itu menurut Dinda bagus. Ya, dari segi kejernihan dan sebagainya.
Ya, ya, tidak apa-apa. Ini pendapat kalian. Kemudian yang kedua, coba kita renungkan lagi. Bagaimana hubungan rekayasa prom untuk kreasi konten dengan peluang karir di industri kreatif digital? Adakah yang bisa memberikan jawaban? Ya, hubungan rekayasa prom untuk kreasi konten dengan peluang karir di industri kreatif digital. Jadi, misalkan kalian besok bekerja di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kreatif digital, nah itu kira-kira ada hubungan tidak dengan rekayasa prom yang mungkin akan kalian pelajari? Mestinya ada ya. Ada. Lah hubungannya seperti apa? Mari kita lanjutkan. Nah, ini silakan ditebak. Nah, ini gambar ini dihasilkan oleh AI ini, ya, oleh KA. Dalam hal ini Gemini. Kira-kira prompt atau perintah apa supaya bisa menghasilkan gambar seperti ini? Coba, satu kalimat saja. Adakah yang bisa menjawab? Satu kalimat saja. Ya, yang bisa jawab dapat hadiah. Meskipun hadiahnya nggak seberapa nih. Ada tidak? Hadiahnya bermain saja ya. Ada tidak? Tidak apa-apa. Jangan takut salah. Ada Dinda lagi. Jawab, yang lain. Oh iya, Mei. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jadi kalian bayangkan itu, untuk menghasilkan gambar itu, perintah yang dimasukkan ke dalam AI itu namanya prompt. Prompt apa yang diinputkan di AI supaya bisa menghasilkan gambar seperti itu. Ini ada hubungan dengan jurusan kalian loh. Apa Melisa? Nah, coba kita lihat. Ya. Nah, buatkan saya poster pameran busana wanita. Berarti masuk ya, tepuk tangan. Saya jadi memberikan sesuatu. Saya hanya membawa ini ya, gitu ya. Silakan. Ya. Ya. Kemudian ini untuk gambar yang kedua. Untuk gambar yang kedua, silakan ditebak. Ini promptnya seperti apa? Enggak apa-apa. Silakan tunjuk jari, enggak apa-apa. Ayo. Ada enggak? Yang belakang? Tidak ada? Tidak ada, tak tampilkan. Enggak ada? Enggak ada. Nah, promptnya adalah buatkan saya iklan produk keripik pisang. Nah, itu. Hanya prompt seperti ini nanti yang dimasukkan ke dalam AI atau KA nanti akan menghasilkan apa yang kita minta. Tapi terkadang memang tidak sesuai dengan angan-angan kita lah. Nanti kalian hanya tinggal memperbaiki promptnya saja. Paham ya? Paham? Nah, itu. Nah, ini akan saya demonstrasikan bagaimana cara merekayasa prompt yang efektif, ya. Nah, ini saya demonstrasikan ya. Ini pakai Gemini ya. Gemini. Ya, Gemini AI. Nah, ini misalkan coba kasih saya ide. Kita akan membuat apa? Apa? Poster bola voli misalkan ya. Nah, perintah atau prompt pertama, buatkan saya poster lomba bola voli. Bola voli. Nah, memproses seperti apa hasilnya? Mana? Oh, enggak ada. Oh, berarti internetnya agak lama. Tapi menurut saya ini masih bingung.
Karena kurang spesifik ya. Nah, coba bola voli antar desa dengan kualifikasi dikasih umur maksimal berapa? 17 ya? 17 tahun. 10 tahun belum bisa main voli. 10 tahun. Nah, belum bisa memunculkan. Oh, nge-lag ya? Iya. Coba saya perbaiki lagi. Dengan warna dasar merah, pink, apa? Biru, merah, pink. Nah, poster, iya. Oke. Nah, ini memproses. Mudah-mudahan ini berhasil. Mudah-mudahan. Nah, seperti apa hasilnya? Oh, ternyata seperti ini hasilnya, gitu ya. Jadi dengan praktek yang semula buatkan saya poster lomba voli, kemudian buatkan saya poster lomba voli, yang tadi belum bisa menampilkan apa-apa, ternyata ketika spesifik dan lengkap, ternyata bisa dihasilkan. Ya. Nah, sekarang silakan kalian simpulkan sendiri nanti. Kemudian nanti kalian praktekkan ya nanti. Nah, ini demonstrasi. Ya. Kemudian, nah, seperti kemarin, kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing yang kemarin sudah Bapak bagi, ya, tentang optimalisasi prom untuk tujuan spesifik. Nah, terus diskusinya sambil praktek ya. Jadi kalian memasukkan prom yang berbeda, terus kalian analisis dari, jadi nanti kalian minimal 2 prom ya. Prom apa, apapun boleh. Prom apa sama prom apa, terus nanti kalian analisis perbedaannya seperti apa. Ya, silakan. Waktunya berapa ya? 5 menit. Ya, silakan. Silakan. Ya, waktunya 5 menit. Silakan. Nah, dengan teman diskusinya, silakan. Ayo, tempat duduknya boleh diputar seperti kemarin, boleh enggak apa-apa. Silakan. Berapa? Anggotanya? 4 ya enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Minimal 4, maksimal 5. Ya, minimal 4, maksimal 5. Silakan. Gimana? Ya. Wifi-nya E1 ya? Nah. Ya. Ya. Iya. Kalau nggak muncul berarti kurang spesifik. Berarti
mikirnya apa bingung. Kalau tidak memunculkan sesuatu berarti ada dua kemungkinan. Pertama sinyalnya, kedua prom kalian itu kurang spesifik. Jadi mikirnya masih bingung gitu. Ya. Silakan. Iya. Jadi sendiri, kamu susun sendiri. Iya, iya. Terserah apapun boleh. Ya. Gimana? Tidak harus sama. Jadi bebas. Temanya bebas. Ya. Temanya bebas. Bebas ya, karena ini percobaan, kalian bebas. Boleh berkreasi apapun. Tentang konten, tentang poster, tentang apapun boleh. Ya. Tentang baliho, tentang desain boleh. Gimana? Aplikasinya boleh apa aja? Boleh, boleh. Ya. Kalau KA-nya kalian boleh pilih, tidak harus Gemini. Ya, tidak harus Gemini. Boleh, apapun boleh. Yang penting bisa kalian gunakan untuk praktek. Nah, ya. Sudah? Belum? Ya. Terus nanti hasil gambarnya atau proyeknya disimpan ya. Karena nanti saya tampilkan link untuk mengupload hasil dari praktek kalian, ya. Jadi nanti kita hasil praktek kalian nanti ditampilkan di galeri wall digital, ya. Jadi nanti hasil-hasil di situ bisa melihat semuanya. Iya, ya disimpan. Hasil analisisnya perbedaannya apa? Nanti silakan tuliskan dalam buku saja, terus nanti dipresentasikan ke depan. Ya, kelompok yang mau presentasikan dari sini. Kelompok sini. Ya, nanti kelompok presentasi ya. Sebentar saja. Nah, silakan ditulis di buku catatan. Ya. Yang mana? Beda supaya kita mengetahui perbedaannya. Nah, berbeda. Atau mungkin tema sama tapi promnya beda, boleh. Temanya sama tapi promnya, perintahnya rodok digawe beda, agak dibuat berbeda, boleh. Ya. 5 menit lagi bisa ya? Bisa ya? Hasil pengamatanmu itu. Iya, ya jadi contohnya misalkan gini, saya memasukkan prom ini hasilnya ini, terus prom ini hasilnya ini, ternyata berbeda. Gitu. Ya, ya. Ini berarti kelompok berapa? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Kelompok berapa? 11. Ya. Kelompok berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 7. Oh, kelompok 9. Kelompok 9. Ya. Lima menit lagi siap ya presentasi.
Ya boleh. Boleh. Disimpan. Boleh, enggak apa-apa. Heeh. Silakan. 5 menit lagi siap presentasi ya. Iya. Ya. Silakan. Ayo. Siap presentasi silakan. Enggak apa-apa. Apapun hasilnya, enggak apa-apa. Silakan. Ayo. Oh. Enggak, hanya satu kelompok ini. Sini, siap. Iya, boleh. Boleh, enggak apa-apa. Nah, hasilnya itu enggak apa-apa. Kelompok 1 sudah? Oke. Nah, presentasi siap? Oh, belum siap. Kelompok 2 sudah? Sudah. Proses ya? Kelompok sini? Oh, iya. Ini? Ya. Sini sudah? Sudah ya. Sini? Sudah? Oke. Ya, sudah. Ini sudah. Itu sudah. Oke, Reng. Sini? Oh, proses. Ya. Udah ini aja, enggak apa-apa. Wes, nah. Benar, Pak. Ya. Seperti biasa ya, nanti salam, perkenalan, baru presentasi. Enggak apa-apa. Nah, iya, presentasi. Yuk, berdiri yuk. Ya, oke. Nah, oke. Ketua kelompoknya siapa? Ketua kelompoknya siapa? Enggak apa-apa. Siapa? Reza? Reza. Oh, iya. Ya, ini kelompoknya Reza dan Intan dan siapa ini? Ini akan presentasi. Mari kita perhatikan bersama hasil dari eksperimen dari percobaannya seperti apa. Ya. Nanti sekiranya ada yang akan menanggapi, silahkan disampaikan nanti setelah presentasi. Ya. Ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavia Rima Melati. Nama saya Resya Dwi Salsabila. Nama saya Intan Permata Putri. Nama saya Nela Kairunisa. Ya. 1. Saya memasukkan prom jus buah. 2. Saya memasukkan prom donat. Perbedaan yang ditemukan. 1. Jenis makanan dan minuman. 2. Bahan utama yang digunakan. 3. Tekstur. 4. Fungsi utama. Ya, itu. Oke. Ya. Jadi
Tadi 2 prom ya. Ya. Adakah yang akan menanggapi? Atau bertanya? Sepertinya hasilnya hampir sama ya. Meskipun temanya berbeda. Gitu ya. Ya, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan. Ya, terima kasih. Ya, silakan duduk. Ya, terima Sekian kasih. dari kelompok kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Baik, hasil dari praktek kalian silahkan diupload di link ini ya. Ya, link ini. SID, ya. Kemudian C21KK. Ya, saya tunggu 5 menit. Terus nanti misalkan kalian ingin melihat hasil dari uploadan, linknya ini, ya. Ini galeri virtual kita. Hasil dari praktek kalian. Ini untuk mengupload, ini untuk melihat hasil pengiriman atau uploadan kalian. Ya, belakang terlihat kan? Lihat ya. Oh, iya. Ini masih kosong. Berarti belum ada yang mengirim. Ayo, silakan dikirim. Satu enggak apa-apa. Satu persatu enggak apa-apa ngirimnya. Satu persatu saja. Misalkan kalian tadi 2 percobaan, dikirim satu persatu. Ya, ya dua-duanya dikirim, pasti ngirimnya satu persatu. Gimana? Oh ya,
Oh, sudah. Oke, sudah. Ini. Nah, kalian yang ingin melihat galerinya boleh akses link yang di bawah ya. Yang SID garis miring SEE 17. Ya. Nah, ini sambil menunggu yang belum, yang lainnya mari kita simpulkan ya. Kita simpulkan bersama. Kira-kira ya, satu teknik prom yang paling berguna untuk karir masa depanmu. Ya. Coba. Seperti apa tekniknya? Tekniknya seperti apa ya? Kira-kira berguna untuk kalian besok ketika kalian sudah lulus kemudian kalian akan berkarir. Ya prom yang untuk membuat konten. Ya. Ngirimnya sudah ya? Sudah. Kalau sudah, Bapak tadi sudah mengambil nilai otentik kalian ketika kalian sedang bekerja kelompok. Kemudian kali ini saya akan mengambil nilai tes tertulis. Silakan scan barcode yang ada di papan tulis, atau kalau tidak terlihat bisa scan kertas di ya, kertas ini. Nah, gantian ya. Ya, ini. Ya, nanti setelah semuanya masuk ke nanti baru saya jalankan soalnya. Gantian ya. Yang sudah scan boleh langsung digeser. Itu. Ya nanti itu belum saya aktifkan. Ya. Bukan yang biru ini kok, Pak. Benar. Oh ya, benar. Ini yang biru. Ya, saya aktifkan dulu. Ya, saya aktifkan. Nah, sudah aktif belum? Silakan di-delete. Ya. Oh iya. Ya. Nah, sudah masuk ini. Sudah banyak yang masuk. Menginputkan nama ya? Ya, nama silakan diinputkan. Gimana? Iya. Sudah siap? Kapan kiri? Satu soal, nanti saya kasih waktu 10 detik. Soalnya enggak panjang. Ya, bentar. Ya. Ya, enggak apa-apa. Tampilannya seperti itu dulu. Nanti akan tampil sendiri. Gimana? Enggak bisa. Oh, harus install aplikasi ini. Harus install aplikasi. Ini harus install aplikasi. Install dulu namanya aplikasi barcode scanner. Barcode scanner. Iya. Ya, nanti tampil nanti. Ya. Ya, nanti tampil. Ya, nanti tampil. Nanti tampil. Nah. Nanti tampil. Nah. Sudah ya? Yang belum siap menyusul nanti. Menyusul. Sudah? Siap ini? Soal pertama. Nah, silakan dibaca. Nah, ini saya matikan dulu. Silakan. Bon? Lanjut. Soal kedua. Silakan. Iya. Kalau sudah submit. Submit ya. Submit. Sudah? 10 detik. Nah, 1 2. Nah, soal ketiga.
Nah, kalau sudah submit. Submit. Sudah? Selanjutnya. Bon? Lanjut. Terakhir. Bon? Sudah? Sudah. Nah, nilainya bentar. Bener ini mau ditampilkan nilainya? Ya. 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 Ya, besok saja saya share ya. Ya. Sekarang. Ya. Ya, nanti aja ya. Ya. Kita lanjutkan dulu materinya. Nah, tadi sudah dengan soal-soal, kemudian ya sekarang kita merefleksi ya. Sebelum pelajaran ini berakhir, mari kita merefleksi kira-kira apakah konten AI itu mengancam pekerjaan kreatif manusia? Ya. Apakah konten AI itu mengancam pekerjaan kreatif manusia? Kira-kira, mari kita pikirkan bersama. Ya, dengan logika dan dengan hati. Mengancam enggak? Ya, kita kembalikan lagi ke kodratnya. Ketika AI itu atau KA itu kita fungsikan sebagai teman kolaborasi, tetap itu tidak akan mengancam, malah akan membantu pekerjaan kita. Gitu. Kemudian, nah, coba kita curahkan pikiran kita, bagaimana kira-kira pedoman etika penggunaan KA untuk kreasi konten. Dan ini akan menjadi materi pembelajaran kita yang akan datang tentang etika penggunaan KA. Mungkin pelajaran untuk hari ini sampai di sini. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Nah, sebagai kesimpulan, ya kesimpulannya ketua kelas silakan dibaca. Konklusi silakan dibaca. Kesimpulannya. Ya, silakan dibaca. Rekayasa prompt bukan sekedar keterampilan teknis, melainkan seni komunikasi dengan mesin yang memadukan kreativitas, strategi, dan etika penggunaan. Bidang ini membuka peluang tak terbatas dalam ekosistem konten digital, sekaligus menuntun tanggung jawab moral sebagai kreator di era AI. Baik, terima kasih. Ya. Nah. Ya. Terima kasih untuk pertemuan yang akan datang. Nanti sebelum etika tadi, untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang pemrograman kecerdasan artifisial. Ya. Sebelum kita tutup untuk pelajaran hari ini, apakah ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan? Dan tidak ada. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Untuk pelajaran hari ini sudah cukup. Silakan berkemas, kemudian kita berdoa. Ya, ya. Silakan berkemas.
Ya, benar. Ya, seperti biasa, berdiri. Ya. Siap gerak. Yuk. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabri. Amin ya rabbal alamin. SMK Bisa. SMK hebat. SMK Muhammadiyah dan Surabaya Bisa. Hebat. Tepuk tangan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.